Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem transformasi koordinat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Ardiansyah Ramadhani dengan NIM 117210046 dari kelas B. Baik, sebelum melangkah ke materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan penyataan besaran geometri yang menentukan posisi suatu titik dengan mengukur besarnya vektor relatif terhadap posisi referensi yang ditentukan. Posisi referensi dapat ditentukan dengan hipotesis atau dapat ditentukan dengan protokol matematika standar yang diakui. Jika penentuan titik referensi didasarkan pada asumsi, maka sistem koordinat adalah lokal atau disebut koordinat lokal. Dan jika ditentukan dengan kesepakatan matematis, maka koordinat tersebut disebut dengan koordinat dasar matematika. Berikut adalah ilustrasi dari sistem koordinat. Yang kedua adalah sistem proyeksi. Sistem proyeksi merupakan suatu cara dalam usaha menyajikan dari suatu bentuk yang mempunyai dimensi tertentu ke dimensi lainnya. Dalam hal ini adalah dari bentuk matematis bumi yang berbentuk elipsoid atau elip 3 dimensi ke bidang 2 dimensi berupa bidang datar seperti kertas. Berikut adalah ilustrasi dari sistem koordinat. Dalam ilmu geodesi, sistem koordinat yang digunakan merupakan sistem koordinat geosentrik yang memiliki koordinat kartesian dan koordinat geodetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam proyeksi. Yang pertama yaitu proyeksi berdasarkan sifat. Ada proyeksi konform, proyeksi ekuivalen, dan proyeksi ekuidistan. Yang selanjutnya adalah proyeksi berdasarkan bidang. Yang pertama ada azimutal, kerucut, dan yang terakhir silinder. Selanjutnya ada kedudukan sistem proyeksi. Yang pertama normal, transversal, dan oblique. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengaruh sistem koordinat pada keilmuan geodesi. Pada keilmuan geodesi ini, sistem koordinat merupakan hal yang paling penting karena dalam kegiatan pengukuran, sistem koordinat ini pasti menjadi acuan dalam data yang digunakan. Jadi pengaruh sistem koordinat pada keilmuan geodesi seperti yang pertama, seorang ahli geodesi perlu mengetahui sistem koordinat dari peta yang akan dibuat. Jika titik-titik kontrol yang akan dipetakan berada pada sistem koordinat yang berbeda, maka perlu dilaksanakan transformasi koordinat agar dapat dituangkan dalam format peta yang berada pada sistem koordinat tertentu. Yang kedua, untuk melakukan transformasi peta BPN atau Badan Pertanahan Nasional yang berada di sistem proyeksi yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena sistem pemetaan nasional yang berubah-ubah di masa lalu, sehingga peta-peta kadastral berada pada sistem koordinat yang lama, jadi memerlukan transformasi koordinat dalam prosesnya. Dan yang ketiga adalah koordinat-koordinatnya dihasilkan dari pengamatan GPS diperoleh melalui suatu tahapan perataan-perataan dengan sistem koordinat kartesian 3 dimensi atau X, Y, dan Z menggunakan datum WGS 1984. Jika akan memetakan hasil ukuran tersebut ke dalam peta dengan menggunakan datum yang berbeda, maka harus dilakukan transformasi datum terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya adalah pentingnya sistem proyeksi pada pekerjaan geodesi. Sistem koordinat geosentrik, baik kartesian maupun geodetik, merupakan sistem koordinat pada bidang lengkung, sedangkan bidang peta merupakan bidang datar. Untuk melakukan konversi dari bidang lengkung ke bidang peta yang merupakan bidang datar,
pasti mengalami distorsi atau perubahan-perubahan. Maka dari itu perlu suatu proyeksi peta tertentu untuk mengatasi adanya distorsi tersebut. Untuk meminimalkan distorsi dalam proyeksi peta, ada hal yang harus dilakukan, yaitu menggunakan bidang proyeksi jika didasarkan distorsinya minimal, dan yang kedua mempersempit luasan wilayah pemetaan. Oke, yang selanjutnya pentingnya sistem koordinat pada pekerjaan geodesi. Yang pertama pada pekerjaan sistem informasi geografis atau biasa disebut SIG. Yang pertama, kesatuan sistem koordinat untuk data spasial, kesatuan ID untuk data tabular, kesatuan dalam memanage data untuk sasaran informasi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, analisis terhadap suatu dampak dari perubahan data yang masuk dalam cakupan yang lebih luas. Jadi kesatuan dalam sistem koordinat adalah mutlak dalam konsep GIS. Dan yang ketiga adalah data masukan spasial atau peta mutlak harus mempunyai kesatuan dalam hal spheroid dan sistem koordinat, yaitu UTM dengan elipsoid acuan WGS 84. Dengan parameter ini telah baku untuk peta rupa bumi nasional. Jika data tersebut tidak dalam sistem tersebut, maka perlu dilakukan transformasi koordinat sebelumnya. Berikut adalah ilustrasi pada pekerjaan sistem informasi geografis. Dan yang kedua, pentingnya sistem koordinat pada pekerjaan geodesi, yaitu di bidang fotogrametri. Dalam fotogrametri, posisi dari sebuah objek pada ruang didefinisikan pada sistem koordinat kartesian 3 dimensi. Pada awalnya, objek terdefinisi pada sistem koordinat foto. Kemudian dilakukan transformasi koordinat untuk mendapatkan koordinat objek pada sistem koordinat tanah. Antara kedua sistem koordinat itu terdapat perbedaan orientasi dan skala. Maka dari itu, pentingnya sistem koordinat ini dalam bidang fotogrametri. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.